Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas D 2019, yang beranggota 4 orang. Saya sendiri Leo Pratama dengan NIM 1915 016 169. Saya Vicky Pranandika dengan NIM 19150161185. Saya M. Jimmy Wandani dengan NIM 19150161178. Saya Hardila dengan NIM 1915 016 182. Ya, di sini kami akan menjelaskan tugas proyek kami yang berjudul Aplikasi Klinik Umum yang akan dijelaskan oleh Vicky Pranandika Wijaksana. Ya, pertama kita masuk sekarang yang menampilkan halaman sign in yang berisi email dan password. Jika belum mempunyai email, pertama kita sign up dulu lewat daftar di sini. Nah, kita masukkan emailnya dulu. Kemudian passwordnya. Ketika sudah diisi, tinggal daftar. Nah, ketika berhasil, data di sign up akan masuk pada Firebase, pada authentication yang di sini. Ketika refresh, nah datanya data email yang kita sign up tadi sudah dimasukkan di Firebase authentication. Kemudian kita balik, masukkan email yang dimasukkan tadi. Nah, ketika sudah, kita klik masuk. Pada halaman homepage ini berisi sebuah email, tampilan email, info klinik, daftar layanan kesehatan, cek stok obat, dan riwayat konsultasi kesehatan. Pada daftar layanan kesehatan akan dijelaskan oleh Hartila. Di dalam daftar layanan ini ada beberapa poin, nama lengkap, kemudian umur, jenis kelamin, layanan konsultasi, dan kemudian ada submit di bawah. Di sini yang kami upgrade untuk aplikasi ini. Sebelumnya di dalam umur tidak bisa kita masukkan huruf simbol. Sebelumnya kita bisa masukkan huruf simbol, sekarang tidak bisa kita masukkan simbol. Yang kami upgrade itu contohnya kita masukkan 27 tahun. Kita tidak bisa masukkan simbol dan atau simbol sama dengan. Nah, kemudian kita masukkan namanya. Dan di jenis kelamin kita centang laki-laki, untuk bila laki-laki, kalau perempuan kita centang perempuan. Dan di bawahnya di nomor telepon kita masukkan nomor teleponnya. Setelah kita masukkan nomor telepon, maka kita pilih di layanan umumnya gigi atau sakit gigi atau lainnya. Nah, kemudian kita submit untuk menyimpan datanya. Nah, setelah disimpan maka akan ada tulisan berhasil. Pada program sebelumnya tidak ada tampilan snackbar seperti data berhasil dimasukkan. Kami tambahkan jika datanya ada di submit, maka akan menampilkan sebuah info yang bertulis data berhasil dimasukkan. Ketika dah di submit, maka data akan dimasukkan pada Firebase, di Firebase Firestore. Nah, pada pendaftaran, data dimasukkan akan ditampilkan di sini. Nah ini ada
ada field yang menjelaskan jenis kelamin, layanan, nama, telepon, sama waktu penginputan data, user, dan usia. Kemudian kita akan masuk halaman cek stok obat yang akan dijelaskan oleh Leo Pratama. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan di bagian cek stok obat. Di sini kita dapat melihat beberapa jenis obat dan di situ juga tertera stok obatnya. Nah, di sini kita hanya dapat melihat nama obatnya dan nama stok obatnya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan stok obat itu sendiri atau nama obat itu? Nah, caranya itu ada di Firebase di bagian Firestore, bagian tabel constellation obat. Nah, pertama itu caranya add dokumen. ID-nya kita auto saja. Terus nama obatnya. Nama dari obat itu apa, value-nya. Tipenya kita buat string. Contohnya tolak angin. Nah, kita itu tambahkan lagi stoknya. Integer itu number atau integer. Sembarang buat aja 20. Ya, kita simpan. Oke, setelah itu data itu sudah dimasukkan. Add field-nya, kita lihat lagi di aplikasinya. Nah, itu tertera sudah ada namanya tolak angin. Ya, kemudian berikutnya kami akan masuk pada halaman riwayat konsultasi kesehatan yang akan dijelaskan oleh Jimmy. Dipersilakan. Ya, di bagian riwayat konsultasi bisa dilihat di sini ada nama, umur, waktu, yang terus jenis kelamin dan nomor telepon dan layanan konsultasinya apa. Di project sebelumnya hanya menampilkan nama, umur, waktu, dan layanan konsultasi. Dan sekarang kami menambahkan jenis kelamin dan nomor telepon. Ya, tampilan riwayat konsultasi itu berasal dari pendaftaran ya, berisi nama, umur, waktu inputan datanya, jenis kelamin, sama nomor telepon dan layanan konsultasi. Berasal dari Firebase pendaftaran. Kita bisa masukkan lagi data baru juga pada daftar layanan, masukkan lagi yang baru. Kita pilih gigi, habis itu submit. Nah, datanya ditampilkan lagi. Kami juga ada nambahkan sebuah daftar menu bagian ini. Bisa dijelaskan oleh Leo Pratama. Nah, di sini kami menambahkan fitur yang nama fitur itu drawer. Di sini drawernya kami buat daftar menu. Dan daftar menu itu sendiri ada daftar layanan kesehatan, cek stok obat, riwayat konsultasi kesehatan. Itu kurang lebih sama seperti menu di awal, tapi kami sini mengupdate dari aplikasi tersebut dengan membuat fitur drawer ini sendiri. Itu fungsinya kurang lebih sama seperti fitur awal tadi. Kalau dibuka daftar layanan seperti ini. Kalau dibuka cek stok obat dia seperti ini. Kalau di riwayat kesehatan dia seperti ini. Kurang lebih sama. Cuma bedanya dia ada di samping bagian kiri. Oke. Seperti ini tampilan visual code-nya. Ada cek stok obat, daftar layanan, homepage scan, info klinik, riwayat, sign in scan, sign up scan,
dan welcome screen. Kami ada ubah pada daftar layanan berubah pada umur dan nomor telepon. Kami ubah input text type-nya bersifat number. Jadi ketika dimasukkan ke keyboardnya, dia cuma bisa masukkan keyboard angka, simbol sama huruf, nggak bisa dimasukkan kayak seperti tadi. Dan menambahkan splash screen. Pada riwayat konsultasi ini yang ditampilkan itu hanya pada user vicky@gmail.com. Jika dia seperti ini, dia nggak bisa ditampilkan karena emailnya beda. Jadi harus logout, login lagi supaya bisa menampilkan data yang dipunyai oleh vickywijaksana.gmail.com. Kemudian ada info klinik. Ketika dimasukkan akan menampilkan sebuah informasi klinik. Ya, itu aja project yang bisa ditampilkan. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.